Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama Ibu, kita belajar tentang komputer akuntansi. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana sih kita menginput data saldo awal perusahaan. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat kartu utang dan juga kartu piutang. Nah, langkah yang pertama seperti yang biasanya ya, kita harus coba membuka data perusahaan yang sudah kita inputkan sebelumnya, data perusahaannya. Nah, lalu ketika kita udah buka, di sini akan muncul tampilan seperti yang ada di layar Ibu ini. Nah, ini ada account, ada banking, sales, time billing, purchases, payroll, inventory, dan juga card file. Nah, untuk yang kemarin kita waktu input saldo awal, kita gunakan setup, balance, account opening balance. Nah, kalau yang sekarang kita menggunakan card file. Nah, card file ini untuk mencatat atau membuat kartu-kartu yang berhubungan dengan perusahaan. Ada kartu piutang, ada kartu utang, ada kartu perlengkapan, dan juga kartu-kartu lainnya. Nah, tapi hari ini kita fokus kepada materi kartu piutang dan juga kartu utang. Nah, untuk kartu persediaan nanti akan kita bahas di minggu selanjutnya ya. Nah, untuk kartu piutang dan utang ini kita akan mencatat di menu card file, lalu kita coba pilih card list. Nah, di dalam card list ini ada beberapa. Ada customer. Nah, customer ini digunakan untuk mencatat kartu piutang. Karena customer kan berhubungan dengan piutang ya, karena pelanggan. Nah, kalau supplier ini kartu utang karena kita yang membeli barang ke para suppliernya itu secara kredit. Nah, employee ini buat apa, Bu? Nah, untuk kartu employee ini biasanya buat piutang yang digunakan oleh karyawan. Biasanya karyawan punya piutang kepada perusahaan, pinjem atau ngebon istilahnya. Nah, untuk personal ini juga sama, hampir sama dengan employee. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan berfokus pada customer dan juga supplier. Nah, coba kita lihat dulu ya, di dalamnya ada apa sih, Bu? Nah, coba kita lihat. Ini sudah ada contoh Ibu. Nah, ini untuk penjualan kredit biasanya kita pakai nama-nama yang ada di perusahaan. Nah, ini kenapa kok ada penjualan tunai, Bu? Nah, iya, supaya kita ketika penjualan tunai bisa langsung masuk saldonya. Nah, nanti penjualan tunai ini saldonya akan selalu 0 karena nggak mungkin ada piutang ya, karena selalu dibayar kalau tunai. Nah, coba kita lihat di piutangnya CV Visitama dulu ya. Nah, di menu card information ini pada card list, kalau kita udah pilih customernya, biasanya kita klik new. Nah, klik new. Nah, kalau new ini kita bikin baru. Bikin baru yang pertama namanya siapa. Terus card ID-nya berapa? C001, C002. Kita sesuaikan dengan data customer yang kita miliki yang ada pada case-nya kita. Lalu address ini untuk apa? Address ini untuk alamatnya. Alamat dari si customernya itu di mana? Kalau dia personal, ya berarti alamat rumahnya. Nah, kalau dia itu perusahaan, ya kita tulis alamat perusahaannya, kotanya ada di mana, state untuk negaranya, begitu juga dengan country. Kemudian untuk postcode-nya ini kode posnya. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan kan juga ada nomor telepon. Nah, kita juga akan mengisikan nomor telepon itu. Kemudian kita isikan fax-nya, emailnya berapa gitu. Coba kita isikan CV Aditama. Nah, kalau sudah kita isi kayak gini, nah biasanya akan bisa diklik. Kalau tadi kan belum bisa kita klik ya. Nah, kalau kita sudah isi CV-nya siapa, customer. Nah, bentuknya ini apa? Bentuknya ini company. Kalau personal ya kita pilih individual. Gitu ya. Nah, jadi karena kita tadi kliknya customer, jadi ini langsung nge-link customer. Nah, di sini ada pilihan sesuai dari 4 kartu yang bisa kita buat tadi. Ada customer, supplier, employee, sama personal. Ya. Nah, untuk card detail ini apa sih, Bu, isinya? Ini kalau ada
catatan-catatan khusus. Nah, ini biasanya kita abaikan terlebih dahulu. Kita akan mengisi di selling details. Nah, selling detail ini untuk apa, Bu? Nah, ini untuk mencatat. Nah, income account. Biasanya kita pakai income account-nya pakai apa? Pakai sales revenue biasanya. Nah, kita tinggal klik ini panah yang ada di sini, lalu secara otomatis akan muncul sales. Nah, kita sales. Nah, ABN ini untuk apa, Bu? ABN ini adalah ABN ini kita abaikan ya. ABN ini sebenarnya sama kayak tax ID number. Nah, tax ID number itu NPWP, nomor pokok wajib pajak yang udah kita pelajari. Nah, ini ada tax code-nya. Kita pakai apa? Tax code-nya PPN kah? Atau kita nggak pakai PPN? Nah, kalau nggak pakai PPN, biasanya kita pakai not reportable. Jadi nggak pakai PPN, pajak PPN-nya 0%. Nah, tapi karena kita jualnya pakai PPN, jadi kita pakai PPN. Ya. Nah, untuk free tax code, biasanya kita sesuaikan. Kalau di kasus-kasus yang akan kita kerjakan ini, kita pakai not reportable. Jadi, free-nya nggak usah dikasih PPN, kasihan pelanggannya ya. Nah, ini ada. Lalu yang kita isikan lagi adalah terminnya. Nah, di sini ada berbagai macam termin. Lalu kita pakai yang mana, Bu? Ya, kita sesuaikan dengan soal yang kita punyai. Kalau COD-nya apa? Cash on delivery. Nah, cash on delivery ini, kalau ini penjualan tunai, dia bakalan pakai COD. Cash on delivery langsung cash. Nah, kalau prepaid ini adalah pembayaran di muka. Kalau dia bayar terlebih dahulu, barangnya nanti. Nah, itu kita pakai prepaid. In a given of days. Nah, in a given of days ini kalau kita kasih termin yang ketika orangnya itu bayarnya lebih cepat, sesuai dengan ketentuan persyaratan yang kita kasih, mereka dapat diskon. Kayak misal 2, 10, N30. Dimana kalau dia membayarkan piutangnya dalam jangka waktu 10 hari pertama setelah transaksi dilakukan, dia akan mendapat diskon sebesar 2%. Itu kalau in a given of day. Jadi nanti kita tinggal isikan, oh in a given of day, day-nya diskonnya 10 ya. Balance due-nya ini apa? N30. Berarti dia batas waktu untuk pelunasannya 30 hari. Gitu. Nah, nih setelah itu kita kasih diskonnya berapa tadi? 2,10. Berarti 2% diskonnya. Kita tulis 2. Nah, kemudian monthly charge for late payment. Jadi kalau orangnya itu bayarnya lebih cepat, dia bakalan dapat diskon, tapi kalau terlambat dia bakalan dapat charge, dapat biaya tambahan, kena beban. Nah, itu biasanya kita pakai 1%, gitu ya. Nah, volume diskon ini juga kita samakan. Nah, jadi sudah kita isikan semua ya. Use customer tax code. Oke. Nah, payment details. Karena ini tinggal payment methodnya ini sebenarnya nggak usah kita isi, nggak apa-apa, karena setiap ada pelunasan piutang nanti akan ada metodenya. Bisa jadi dia cash, bisa jadi dia pakai cek ya. Nah, oke. Kita langsung klik oke aja. Nah, itu tadi untuk customer. Nah, sekarang kita lari ke supplier. Nah, supplier ini sama. Kita tinggal klik yang ada di sini new. Nah, di sini kita isikan. Tadi juga tampilannya sama kan ya, cuma ini dia supplier. Kayak gitu. Nah, ini sudah kita bisa lihat. Nah, ini kan juga sama toh ya. Cuma kalau tadi itu selling details, karena kenapa kok tadi itu selling details, Bu? Karena selling, dia customer, kita jual ke customer. Jadi kita pakai sell, kita menjual, selling, penjualan, detail perincian penjualannya itu gimana? Terminnya gimana? NPWP orangnya gimana? Tax code-nya gimana? Kayak gitu. Nah, karena di sini ini kita ngisi supplier, ya jadi kita mengisi tentang apa?
tentang hutang, tentang pembelian. Kita beli ke supplier kita, beli barang dagang. Lalu expense-nya kita isi apa? Ya cost of goods sold. Ya. Nah, cost of goods sold. Tax code-nya masa, Rek? Freight codes ini, freight beban angkutnya dikasih PPN, kan ya kasihan kitanya. Nah, tax ID number ini sama kayak yang tadi. Tax ID number kita isikan sama NPWP. Tapi karena di kasus kita yang nantinya ini masih belum ada, jadi kita nggak perlu. Ini juga sama kok, gengs. Nah, jadi ini ada COD, ada prepaid, ada in a given of days, on day of the moon. Oh iya, tadi ini ya, on a day of the moon. Nah, ini kalau kita ini disesuaikan tanggalnya, tanggal berapa, on day of the moon. Nah, kalau of days after IOM itu apa sih? Udah dipelajari kan di praktikum perusahaan dagang. Jadi IOM itu end of the month. Jadi tanggal terakhirnya. Misal Maret, ya udah 31 Maret. April ya 30 April gitu. Day of month after IOM. Ini juga sama kayak yang di atasnya ini. Nah, bedanya apa sih, Bu, antara selling detail sama si antara yang tadi kita customer sama supplier, terminnya gimana bedanya? Di sini sudah jelas beda. Di sini kita adanya late discount for yearly payment. Kalau kita mendapat diskon ketika kita membayarkan hutangnya lebih cepat ya, seperti yang tadi Ibu ceritakan. Nah, kalau tadi itu ada late payment-nya, nah di sini nggak ada. Di sini kita cuma ngisikan diskon. Nah, kalau nanti ada late payment, aplikasinya langsung ketika kita membayar utang. Nah, jadi nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas utang. Nah, dimana kalau kita mengisikan utang itu, kita juga mengisikan apa yang kita bayarkan itu berapa jumlahnya. Nah, nanti late payment itu akan secara otomatis karena kita sudah mengisi ini di setup link account. Nah, coba kita lihat ya di purchase. Nah, di sini kalau kita ada late fee expense, kalau kita kena charge, nah ini nanti akan langsung dia late fee expense langsung terjurnal ketika kita membuat pelunasan utangnya tadi ya. Nah, jadi itu tadi untuk pengisian kartu utang dan kartu piutangnya. Jangan lupa dipelajari sesuai dengan modul yang Ibu berikan ya. Oke, bagi teman-teman semuanya, jika ada yang ingin dipertanyakan dan kurang jelas, bisa langsung komen di video ini. Terima kasih semuanya, semoga ilmu yang bisa saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye.